Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila, NIM 204151010012 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Latif Nafis, yakni penghitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP, produk nasional neto atau NNP, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto atau GDP yaitu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut, yakni GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing LN, yakni luar negeri. Produk nasional bruto atau GNP, yakni baik nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresiasi, yaitu penyusutan barang modal. Pendapatan nasional neto atau PNB. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitungnya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan dan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode pendekatan nilai produksi, yang kedua ada metode pendekatan pendapatan, yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya yakni Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah metode pendekatan pendapatan, yakni menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi.
Metode pendekatan pengeluaran yakni menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ghanimah, kedua sedekah, ketiga infak, keempat zakat, kelima kelima jizyah, ketujuh kharaj, kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir yakni wakaf. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.